demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertemanan di dunia ini akan menjadi permusuhan ya di akhirat, kecuali jika pertemanan itu di atas berbasiskan nilai-nilai ketakwaan ya. Saya mau bahas Prabowo, kenapa dia tidak ngangkat telepon dari Amin Rais selama sebulan untuk diundang di Rakernas pertama Partai Umat ya. Dan Amin Rais kan tampaknya kecewa ya nggak bisa datangkan Prabowo, atau kecewa karena Prabowo itu tidak bisa dihubungi, dan dia menyindir Prabowo katanya di depan wartawan, moga-moga Prabowo bisa jadi presiden meskipun susah dihubungi. Jadi saya ingin bahas itu. Tadinya mau saya rekaman nanti kalau udah siang, agak siang jam 6 sampai atau jam 7 di kebun ya, supaya pemandangannya itu hijau gitu di kebun, tanaman hijau-hijau. Sekarang jam 4 subuh nih, saya barusan sholat tahajud 2 rakaat. Nggak apa-apa ya, cuma 2 rakaat ya daripada nanti saya rekaman di kebun juga nggak ada yang nonton, mendingan saya rekaman sekarang karena untuk mendokumentasikan saya punya sederhana gagasan ya. Kalau Prabowo itu datang, itu akan menyulitkan dirinya ya, dan dia akan melakukan satu blunder, kesalahan besar kalau Prabowo itu ngomong di depan forum yang diadakan oleh Amin Rais ya. Dia tentu ada penasihat-penasihatnya di Partai Gerindra, datang nggak itu, dipanggil Amin Rais itu, diundang Amin Rais itu, mesti informasi akan diundang ke Rakernas sudah sampai ke Prabowo. Tentu dia terus ngobrol atau minta masukan dari Ahmad Muzani atau Dasko atau siapalah orang-orang Gerindra itu ya, termasuk Fadlizon ya. Mungkin satu-satunya jalan yang aman, yang safe itu adalah tidak ngangkat teleponnya Amin Rais. Itu pasti dia, mungkin dia tidak akan berhubungan dengan Amin Rais itu sampai terjadi pemilihan presiden. Itu langkah yang paling aman ya. Jadi kalau Amin Rais telepon pasti tidak diangkat. Kenapa? Karena Amin Rais sekarang yang sudah punya Partai Umat itu adalah bukan lawan dari Prabowo, tapi adalah musuh politik dari pemerintah ya. Karena Partai Umat itu kan bukan partai pendukung, dan kita tahu siapa Amin Rais itu, rekam jejaknya ya. Prabowo pasti tahu bahwa Amin Rais itu adalah pernah menggulingkan ya mertuanya sebagai presiden, yaitu bukan Susilo, Pak Harto. Pak Harto kan mertua dari Prabowo ya kan? Itu bisa dijatuhkan oleh Amin Rais lewat serangan-serangan di media massa, dan juga serangan Amin Rais tentang pentingnya suksesi 2 pintu waktu itu kan. Suksesi 2 pintu itu artinya pergantian kepemimpinan nasional. Pak Harto harus diganti, sekaligus wakilnya yaitu B.J. Habibie, dan dia akan melakukan demonstrasi besar itu di Monas tanggal 19 Mei kan, yang akan memberikan pukulan terakhir dari Pak Harto. Tetapi kemudian dibujuk oleh beberapa tokoh tentara termasuk Yusril supaya demonstrasi besar itu jangan dilakukan di Monas, karena akan berakibat seperti Tiananmen ya, satu pembantaian demonstran di Beijing, Cina. Akan terjadi pertumpahan darah yang akan dilakukan oleh aparat ya. Akhirnya tidak jadi demonstrasi besar itu, dan akhirnya Pak Harto mundur.
dengan cara yang dengan exit yang lebih terhormat, yaitu menyatakan mengundurkan diri, sebuah konsep yang ditulis oleh temannya Amin Rais ya di istana, yaitu Yusril Iza Mahendra. Tapi jangan lupa poinnya adalah Amin Rais adalah punya rekam jejak, dia menjatuhkan 2 presiden, 1 Soeharto dan 2 Presiden Gus Dur. Nah, tentu ini secara politik berbahaya di mata Prabowo kalau Prabowo tiba-tiba ngomong di sarang macan, kan gitu ya kira-kira ya. Lebih baik dia nggak datang ya. Itu jalan yang paling rasional, paling mungkin dan paling terhormat bagi Prabowo. Sekarang kita bayangkan kalau Prabowo datang, posisi Prabowo adalah bagian dari pemerintahan, dan kan nggak mungkin dia itu akan datang ngomong tentang apa coba kalau dia sebagai Menteri Pertahanan, meskipun dulu memang dia temannya Amin Rais ya dalam konteks pemilihan presiden hashtag ganti presiden tahun 2019 itu dulu cocok Amin Rais dan Prabowo satu panggung, satu ruangan untuk menyerang musuh bersama, yaitu Jokowi dulu dalam konteks Pilpres. Tapi sekarang dia kayak Prabowo akan menyerang, terus menyerang siapa? Dia bagian dari dalam satu sistem yang akan dia serang sendiri, akan mempersulit ya. Jadi Amin Rais juga sebenarnya tidak tahu diri ya dalam tanda petik mengundang Prabowo masuk ke dalam sarang macan yang dia ada di situ ya. Berbahaya buat Prabowo, dan sebenarnya kekeliruan ada bukan pada Prabowo yang tidak mengangkat telepon dari Amin Rais, tapi kekeliruan sebenarnya ada pada Amin Rais ya kan? Sebagai pendiri dari Partai Umat. Kekeliruannya adalah dia membuat Prabowo itu dalam posisi yang sangat sulit secara politik ya. Karena Prabowo sekarang adalah skrup sistem ya, yang sedang dia perkuat ya. Sementara Amin berusaha membongkar, bukan hanya mencopot skrup itu, tapi bagaimana membongkar secara perubahan sistem yang sekarang yang dianggap tidak ideal dan demokratis ya. Jadi langkah Prabowo adalah benar, dia tidak mengangkat telepon atau undangan dari Amin Rais, dan langkah Amin Rais mengundang Prabowo itu secara politis menyulitkan Prabowo, dan ada kesalahan utama ada pada Amin Rais. Tapi sebenarnya menurut saya dari sisi yang lain, Amin Rais pasti sudah tahu ya, kalaupun terjadi kontak itu, pasti undangannya tidak mungkin dipenuhi oleh Prabowo. Tapi dia sengaja mencoba menciptakan momentum dengan menyerang Prabowo untuk memperkuat Partai Umat yang baru saja lolos verifikasi itu, dengan cara menyudutkan Prabowo. Bahwa Prabowo saya undang tapi saya telepon selama sebulan tidak diangkat. Itu ada satu kemenangan ya, yang diciptakan sendiri oleh Amin Rais dan membuat Prabowo di depan media atau di depan publik betul-betul dia berada di sudut yang dia tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Disitulah kehebatan dari Amin Rais. Dan kesimpulannya dalam komentar video saya beberapa saat yang lalu yang judulnya Amin Rais Anies Baswedan adalah masa depan, Jokowi adalah masa lalu. Terus ada yang komentari Prabowo masa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sholat tahajud, waktunya istighfar, ngomongin orang ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap
nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.